Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mengawali kajian ini, marilah kita bacakan surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada seluruh guru-guru yang sudah berjasa mengajari kita, membimbing kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu agama. Ala hazinya wa ala kulli niyatin salih wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shalillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia kepada kita. Sampai saat ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita pada pagi hari ini masih bisa melanjutkan kajian rutin di mingguan kita, yaitu kajian tasawuf. Semoga kegiatan kita pada pagi hari ini termasuk dicatat sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus sebagai pembawa rahmat, sebagai rahmat bagi alam semesta dan juga sebagai teladan terbaik sepanjang zaman. Baiklah para jamaah sekalian, pada pagi hari ini insyaallah kita lanjutkan kajian tasawuf kita masih dalam kelompok mensucikan hati dari sifat-sifat tercela. Pada pagi hari ini kita akan membahas sifat toma. Sifat toma atau dalam bahasa Indonesianya disebut dengan sifat rakus atau serakah. Pertama, mari kita lihat dulu apa itu pengertian dari toma. To mim ain ya, toma rakus. Pengertian dari toma itu adalah merasa tidak puas dengan apa yang dimiliki dan sangat ingin memiliki apa yang belum dimiliki. Jadi kata kuncinya di sana ya, tidak mensyukuri apa yang dimiliki, tapi malah ingin memiliki apa yang belum dimiliki. Ini pengertian dari sifat rakus. Jadi orang yang tamak itu ciri-cirinya adalah yang pertama, ia tidak mensyukuri apa yang telah dimiliki. Mensyukuri itu artinya kita menghargai apa yang telah dimiliki. Orang yang tamak ini dia tidak mensyukuri apa yang telah dimiliki, dalam artian dia tidak menghargai itu
dia tidak memandang apa yang telah dimiliki, seolah-olah ya, beliau belum memiliki apa-apa gitu. Jadi walaupun ia telah memiliki banyak harta misalnya, dan itu dalam pandangannya itu seolah-olah tidak ada. Makanya ia tidak mensyukuri, tidak menghargai, dan tidak merasa puas dengan apa yang telah dimiliki. Tapi ia malah berpikir bagaimana mendapatkan apa yang belum dimiliki. Bagaimana saya ingin menambah lagi harta saya. Dia mikir itu siang malam. Itu ciri-ciri dari orang yang tamak ini. Dia tidak mensyukuri apa yang dimiliki. Kemudian dia sangat ingin memiliki apa yang dimiliki orang lain. Atau memiliki apa yang belum dimiliki. Berikutnya adalah bahaya dari sifat tamak. Namun sebelumnya kita lihat dulu ayat Al-Quran yang bicara tentang tamak ini. Salah satunya adalah yaitu di surah kedua dari Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayati wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanah wa ma huwa bimuzahzihi minal azabi ayyu ammar wallahu basyirum bima ya'mal. Dan sungguh engkau wahai Muhammad akan mendapati mereka, yaitu orang-orang Yahudi, manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia, bahkan lebih tamak lagi dari orang-orang musyrik. Masing-masing dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun, padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab, dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Berikutnya ayat tentang tamak ini adalah ayat di surah At-Takatsur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Takasur itu artinya apa? Berlomba-lomba memperbanyak harta telah membuat kamu lalai. Sehingga kalian masuk ke dalam kubur. Artinya manusia berlomba-lomba memperbanyak harta itu, apa yang bisa menghentikan? Yang bisa menghentikan hanya maut atau kematian, yaitu apabila telah masuk ke dalam kubur. Kemudian kita lihat juga hadis yang berbicara tentang sifat tamak ini. An Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma zibani ja'iani ursila fi wanami bi afsadalaha min hirsil mar'i alal mali wasyarafi min. Dari Ka'ab bin Malik, semoga Allah meridainya, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 2 serigala yang lapar yang dilepas di tengah kumpulan kambing tidak lebih merusak dibandingkan dengan sifat tamak manusia terhadap harta dan kedudukan yang sangat merusak agamanya.
Ini dua serigala. Jadi ini bahaya sifat tamak ini ya. Orang yang memiliki sifat tamak, kata Nabi, itu lebih berbahaya dibandingkan dua serigala yang dilepas di tengah kumpulan kambing. Bahaya. Di sifat tamak itu bahayanya apa? Yang pertama adalah sifat tamak ini bisa membuat seseorang itu menjadi buta hati, buta mata hati. Seorang memiliki sifat tamak ini, dia nggak peduli, dia tidak menghiraukan hukum agama untuk mendapatkan harta itu. Karena keinginan yang sangat besar, istilahnya ambisi ya. Ambisi yang sangat besar itu untuk mendapatkan harta yang banyak, mendapatkan apa yang belum didapatkan, dimiliki, maka ia tidak peduli dengan halal dan haram. Apakah ini halal? Saya ingin mendapatkan ini, tapi apakah ini halal atau haram, itu nggak mikir seperti itu. Yang penting bagaimana saya bisa memilikinya. Ini bukan hanya soal harta, tapi juga soal jabatan misalnya. Saya ingin jabatan itu, saya akan berusaha untuk mendapatkannya, bahkan dengan cara apa? Menghalalkan segala cara. Artinya cara-cara yang haram pun ditempuh untuk mendapatkan apa yang memenuhi ambisi tersebut. Itu bahaya dari sifat tamak ini. Jadi kalau kita lihat sekarang, ya ini di zaman modern ini, sifat tamak ini sudah menjangkiti, ya mungkin bukan hanya sekarang, dari dulu ya. Dari dulu sampai sekarang sifat tamak ini telah menjangkiti sebagian umat Islam. Yang kedua, sifat tamak ini tentu yang berhubungan dengan yang pertama. Apa akibatnya, bahayanya? Membuat manusia itu melakukan perbuatan yang dilarang. Jadi kalau udah malah menghalalkan segala cara, tentu dia melakukan perbuatan yang dilarang oleh syariat. Misalnya dia pengen jadi pejabat atau pengen menjadi anggota legislatif. Dia sangat berambisi untuk mendapatkan jabatan itu. Maka dia menempuh cara-cara yang haram seperti apa? Seperti money politik. Seperti apa lagi? Black campaign, kampanye hitam. Itu adalah perbuatan yang dilarang oleh agama. Namun orang yang tamak ini dia nggak peduli. Yang penting saya bisa mendapatkan. Contoh lain dari sifat tamak ini adalah, ini contoh nyata ini ya. Dia baru saja diberi amanah oleh rakyat satu jabatan. Baru sebulan menjabat, dia tergiur lagi untuk mencalonkan diri di jabatan yang lain. Ada nggak fenomena itu? Ada kan? Dia baru saja mendapatkan amanah, telah dipilih oleh rakyat untuk satu jabatan. Namun karena sifat tamak ini, dia nggak merasa puas ya dengan jabatan itu. Ada lagi jabatan lain ya, seperti pilkada, calon kepala daerah, dia nyalon lagi. Padahal amanah yang satu belum ditunaikan, dia malah menginginkan amanah berikutnya, jabatan berikutnya. Ini contoh dari orang yang tamak. Jadi
Kita ulangi, yang pertama tadi, bahas pertama apa? Akan membutakan mata hati sehingga pelakunya ini, orang yang memiliki sifat ini, menghalalkan segala cara untuk mencapai ambisinya, mencapai tujuannya. Yang kedua, mendorong manusia untuk melakukan perbuatan yang haram, perbuatan yang dilarang oleh syara, dilarang oleh syariat. Yang ketiga, sifat tamak ini akan mendorong seseorang untuk memiliki sifat hasad. Orang yang tamak ini dia nggak senang melihat orang lain dapat nikmat. Dia pengen dapat nikmat itu dan dia pengen orang lain tersebut kehilangan nikmat tersebut. Sifat tamak ini juga berkaitan dengan sifat-sifat tercela yang lain. Dia akan menyebabkan timbulnya sifat hasad, sifat dengki karena sifat tamak ini. Dan juga berikutnya sifat tamak ini akan menimbulkan sifat tercela yang lain, itu sifat kikir. Dia orang yang tamak ini, dia setelah memiliki banyak harta yang banyak itu dia sayang untuk memberikan, berbagi dengan orang lain. Karena dia ambisinya untuk mengumpulkan harta sebanyak mungkin. Karena itu dia menjadi orang yang kikir, pelit, gak mau sedekah, gak mau membantu fakir miskin, gak mau membantu orang yang sedang kesusahan. Ya, dia sangat kikir, pelit, kedekut. Itu sifat tamak. Kemudian berikutnya bahaya sifat tamak ini adalah orang ini akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita memiliki sifat tamak, sifat tercela ini, kita jauh dari Allah dalam arti apa? Dalam arti tidak mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Orang tamak ini ya, Allah nggak suka orang tamak. Berikutnya bahaya dari sifat tamak ini adalah ini yang kita rasakan, yang akan dirasakan di dunia ya. Tidak akan pernah merasakan ketenangan. Jadi karena ia tidak merasa puas dengan apa yang dimiliki, maka hidupnya tidak pernah tenang. Karena ia memikirkan, selalu berpikir apa yang belum dimiliki. Siang malam dia mikir bagaimana ya saya mendapatkan. Karena hidupnya tidak tenang. Kemudian berikutnya adalah orang yang tamak ini akan menjadi seorang yang memiliki apa yang disebut dengan tulul amal. Apa itu tulul amal? Panjang angan-angan. Dia selalu berhayal, selalu berhayal. Andai saya mendapatkan itu, andai saya mendapatkan itu, andai saya menjadi itu. Dan konsekuensi dari tidak mendapatkan ketenangan itu adalah bahaya berikutnya dari tamak adalah tidak mendapatkan kebahagiaan. Di sifat tamak ini bahayanya bukan hanya di akhirat ya. Bukan hanya tidak mendapatkan ridha Allah, tetapi di dunia ini kita sudah merasakan dampak, akibat atau bahaya dari sifat tamak itu. Tidak pernah tenang, Kadang-kadang orang yang miskin, hidup sederhana, yang serba, yang hanya berkecukupan, itu lebih tenang hidupnya dari orang yang sudah kaya tetapi memiliki sifat tamak. Rasulullah SAW menggambarkan dalam sebuah hadis
tentang sifat tamak ini, laukana libni adam wadim minal mal labtaga thaniya wa in kana thaniya labtaga thalitha la yamla'u jawfa bani adam illa turab. Seandainya manusia itu memiliki emas, memiliki satu lembah yang berisi emas. Satu lembah berisi emas. Coba dibayangkan berapa harganya itu ya, berapa nilainya. Satu lembah isinya emas semua. Maka manusia itu pasti akan mencari lembah yang kedua. Artinya walaupun dia sudah memiliki satu lembah emas yang nilainya sudah sangat besar ya, yang sudah sangat banyak itu, ia tidak akan merasa puas. Ia pasti mencari lembah berikutnya yang bersih emas juga. La yamla'u jawfa bani adam illa turab. Tidak ada yang bisa memenuhi atau mencukupi perut manusia itu kecuali hanya tanah, kata Nabi. Dalam arti manusia itu akan merasa puas, artinya berhenti dari sifat tamak itu apabila maut sudah datang menjemput, yaitu apabila sudah masuk ke dalam tanah, masuk ke dalam kubur. Di para jamaah sekalian, kalau kita melihat fenomena di negara kita hari ini, fenomena yang sangat-sangat mengkhawatirkan kita sebagai rakyat, yaitu korupsi ya. Maka kalau kita lihat dari sudut pandang tasawuf, itu adalah karena sifat tamak. Kenapa demikian? Karena pelaku korupsi itu bukan orang miskin, bukan pegawai rendahan yang gajinya pas-pasan. Ini sudah menjadi pengetahuan umum ya, bahwa orang yang korupsi, di antara orang yang korupsi itu ada yang gajinya sudah puluhan miliar per bulan. Bayangkan. Berapa gajinya? Sebulannya puluhan miliar. Tapi masih melakukan korupsi. Ini jelas sifat tamak, serakah, rakus. Jangankan puluhan miliar, 1 miliar aja udah besar itu, udah banyak. Jangankan 1 miliar, puluhan juta aja udah banyak. Kalau sekedar kebutuhan hidup kita, gaji puluhan juta itu udah banyak. Namun mereka walaupun gaji sudah puluhan miliar, bukan 1 miliar, puluhan miliar, mereka tetap korupsi. Korupsinya bukan main-main, triliun. Di pejabat negara, pemerintahan, atau yang berkaitan dengan negara seperti BUMN. Itu semua berawal dari sifat tamak tadi. Tidak mensyukuri apa yang ada. Kalau kita pikir-pikir, buat apa itu harta sebanyak itu, buat apa? Harta sebanyak itu, kalau udah melimpah sebanyak itu, hartanya nggak akan lagi bermanfaat untuk dirinya. Itu hanya sebagai simpanan ya, sebagai investasi. Padahal kalau kita pikir-pikir, kita hidup di dunia ini tidak begitu lama. Buat apa kita numpuk harta sebanyak itu?
Soal anak keturunan, ya itu ada rezekinya juga. Jangan kita mikirin keturunan sampai 7 turunan, ya saya menumpah harta ini untuk keturunan saya. Itu nanti biarkan mereka berusaha, karena Allah sudah menjamin rezeki mereka juga. Jadi ini pentingnya kita belajar tasawuf agar kita yang pertama terhindar dari sifat tamak. Kita boleh-boleh saja ya, boleh-boleh saja berusaha, bekerja dengan giat, tapi yang pertama dulu kita harus mensyukuri apa yang ada. Apa yang telah kita miliki itu kita syukuri. Kalau kita mensyukuri apa yang telah kita miliki, maka itu akan mendatangkan rasa puas, akan mendatangkan ketenangan, akan mendatangkan kebahagiaan. Di orang yang tidak tamak itu dia akan merasa tenang, walaupun sederhana, bahagia. Walaupun tinggal misalnya di rumah yang terbuat dari kayu, ya di gubuk, di pondok, tapi dia merasa bersyukur. Dengan demikian dia merasa tenang, merasa bahagia. Dan kita kalau sudah tidak memiliki sifat tamak, kita terhindar dari bahaya-bahaya yang saya sebutkan tadi. Kita terhindar dari menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Ini sah-sah saja kita ingin menjadi orang kaya, sah-sah saja. Kita memiliki hal yang belum apa-apa yang belum kita miliki itu boleh-boleh saja. Setelah kita mensyukuri apa yang telah kita miliki, kita dalam berusaha meraih apa yang belum kita miliki itu, kita tetap berpedoman kepada aturan syariat. Jangan kita menghalalkan segala cara. Saya pengen jadi anggota dewan misalnya, calon legislatif, ya silakan, nggak apa-apa. Tapi ikut cara, ikut prosedur yang dibenarkan. Jangan melakukan money politik atau politik uang dengan cara menyogok calon pemilih. Itu nggak benar. Saya pengen mendapatkan harta yang banyak, saya pengen jadi pengusaha, jadi bisnismen misalnya. Nah, kalau Anda bisnis, lakukan dengan cara yang benar. Jangan menipu. Ini yang berlaku di dunia usaha misalnya. Demi meraup keuntungan yang besar, maka dilakukanlah hal-hal yang sifatnya menipu konsumen. Ini nggak benar. Kemudian, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, bagaimana cara kita menghindari sifat tamak ini? Caranya adalah yang pertama tentu kita mensyukuri apa yang telah kita miliki. Kita melihat apa-apa yang telah kita miliki, lalu kita merasa bersyukur. Alhamdulillah. Dengan bersyukur itu kita berarti menghargai pemberian Allah. Kita menghargai nikmat Allah yang telah kita miliki. Walaupun sedikit dibandingkan dengan apa yang dimiliki orang lain. Dengan kita bersyukur itu, dan kita menghargai pemberian Allah itu, nikmat Allah itu, maka akan kita merasa tenang, kita merasa puas. Itu yang pertama ya. Bagaimana cara menghindari sifat ria, sifat tamak, yaitu dengan
dengan cara mensyukuri apa yang telah kita miliki. Yang kedua, cara menghindari sifat tamak itu adalah dengan mencabut akarnya. Akar dari sifat tamak itu adalah sifat yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu sifat hubbud dunya. Sifat hubbud dunya ini adalah akar permasalahan dari sifat tamak. Orang yang memiliki sifat hubbud dunya, cinta dunia, itu biasanya otomatis akan memiliki sifat tamak ini. Maka kita cabut sampai ke akarnya. Jangan sampai kita memelihara sifat hubbud dunya dalam hati. Kalau kita sudah menghilangkan sifat hubbud dunya dalam hati, maka insya Allah kita tidak terlalu berambisi ya dengan memiliki harta sebanyak mungkin. Karena yang telah kita bahas minggu yang lalu, kita memandang dunia ini bukan sebagai tujuan, hanya sebagai alat. Jadi kita cabut itu ya, sampai ke akar-akarnya. Hindari sifat hubbud dunya. Jadi caranya adalah yang pertama kita mensyukuri apa yang telah kita miliki, yang kedua kita hilangkan dari hati kita sifat hubbud dunya. Itu yang utama itu. Kalau kita sudah bersyukur, alhamdulillah apa yang kita miliki, kita merasa bersyukur itu kan bukan hanya sekedar ucapan alhamdulillah ya. Tapi artinya kita menghargai nikmat Allah yang telah kita miliki itu. Sedikit yang kita miliki itu lebih berharga dari banyak yang belum kita miliki. Makanya kita hargai yang sedikit itu. Jangan kita mentang-mentang kita miliki harta sedikit, kita bandingkan dengan orang lain. Orang lain memiliki banyak harta, sementara saya sedikit. Nah, kalau gitu cara pandangnya, maka kita tidak akan bersyukur. Sedikit yang saya miliki, itu lebih baik dari banyak, tapi belum saya miliki. Makanya dengan demikian kita belajar untuk menghargai, mensyukuri yang sedikit itu. Kemudian apalagi bagaimana cara kita menghindarkan diri dari sifat tamak itu, tentu dengan kembali kepada materi yang sebelumnya, jauh sebelumnya, yaitu dengan kita mengendalikan hawa nafsu. Di sifat tamak ini juga akarnya adalah hawa nafsu yang tidak terkendali. Karena di pertemuan sebelumnya kita bahas hawa nafsu itu apa, yang objek yang dikeingini itu, yang diingininya yang pertama adalah berkaitan dengan jasmani, berkaitan dengan materi, harta, berkaitan dengan hal-hal yang bersifat duniawi, jabatan, pujian, harta, itu aja yang menjadi objek dari hawa nafsu. Jadi apabila kita sudah mengontrol hawa nafsu, mengendalikan hawa nafsu itu, sehingga hawa nafsu kita itu terkendali, maka insya Allah kita akan terhindar dari sifat tamak. Di ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, sifat tamak ini
juga berkaitan dengan apa yang saya sebut tadi, kesehatan mental ya. Di orang yang tamak itu akan rawan mendapatkan penyakit mental. Dia selalu merasa tidak tenang, mungkin malam dia nggak bisa tidur, lagi mikirin apa yang belum dimiliki. Bagaimana saya bisa mendapatkan itu, mendapatkan itu. Sementara dia belum tidak bisa mensyukuri apa yang telah dimilikinya. Jadi semoga kita semua bisa mengambil manfaat dari kajian pagi hari ini. Ya, ini apabila kita berusaha mensucikan hati kita dari sifat tamak ini, maka itu artinya ini adalah salah satu langkah kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, mensucikan hati dari sifat tercela yang disebut dengan tamak ini adalah salah satu jalan spiritual, salah satu jalan rohani kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini demikian dulu dari saya, semoga dapat kita ambil manfaatnya. Sebelum kita tutup, silakan jika ada yang mau bertanya, yang ingin diskusi, ya silakan.